Nah, kalau sekarang ini kan penyidikan polisi belum selesai, dilimpahkan ke jaksa loh. Ya. Dasar tidak ada dalam KUHP itu melanggar hukum, melanggar aturannya KUHP. Tetapi KPK tetap bisa mengontrol ini waktu-waktu kalau kejaksaan ternyata nggak fair, nggak transparan, nggak kredibel karena yang disidik adalah mantan pimpinannya, pejabat tingginya, KPK bisa mengambil alih. Yang punya kewenangan. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime masih membahas mengenai babak baru penanganan kasus Febri Adriansyah, Kapolri temui Jaksa Agung. Febri kemana? Masih bersama kami para narasumber, Pak Edi, Prof Priyo dan juga Prof Muradi. Saya ingin ke Prof Priyo ya, sebagai guru besar hukum pidana. Tolong jelaskan kepada kami, Prof Priyo, KUHP KPK yang baru sekarang ini dan juga Undang-Undang KPK, apakah mengenal mekanisme pelimpahan penyidikan perkara korupsi antar lembaga? Seperti apa penjelasannya? Saya jawab, saya ini guru besar hukum pidana Universitas Brawijaya ya, bukan Universitas Erlangga. Nanti dimarahi rektor saya. Iya Prof, Universitas Brawijaya. Sebagai guru besar hukum pidana ya, Prof Priyo, silakan dijelaskan dari perspektif Anda. Jadi di dalam Undang-Undang KPK itu apabila polisi jaksa menangani perkara dinilai tidak serius, tidak sungguh-sungguh dan prosesnya lambat, itu KPK yang bisa mengambil alih. Hanya KPK. Tapi polisi itu yang menyidik, kemudian kalau sudah selesai ada P21 sudah diterima hasil penyidikannya, itu baru pelimpahan ke jaksa untuk proses penuntutan. Ya, dalam sejarah hukum Indonesia ya baru sekarang ini ketika polisi menyidik kemudian diserahkan, bukan dilimpahkan, pelimpahan itu proses ketika penyidikan selesai dalam KUHP, sudah P21, bukti barang bukti kuat, petersangkaannya kuat, alat-alat buktinya kuat, jelas semua, jaksa sudah oke, P21 dilimpahkan ke jaksa, lalu jaksa melakukan penuntutan. Nah, kalau sekarang ini kan penyidikan polisi belum selesai, dilimpahkan ke jaksa loh. Dasar tidak ada dalam KUHP itu melanggar hukum, melanggar aturannya KUHP. Tetapi KPK tetap bisa mengontrol ini waktu-waktu kalau kejaksaan ternyata nggak fair, nggak transparan, nggak kredibel karena yang disidik adalah mantan pimpinannya, pejabat tingginya, KPK bisa mengambil alih. Yang punya kewenangan itu mengambil alih, tapi Kortas melimpahkan ke kejaksaan itu ya ini tradisi baru dalam proses sistem peradilan pidana yang dalam aturan KUHP landasan hukumnya tidak ada. Kecuali kalau berkas sudah selesai, P21 sempurna, tahanannya, tersangkanya diserahkan, barang bukti diserahkan, baru proses penuntutan. Ya baru kali ini terjadi seperti ini dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Dan ini ada apa? Kalau khawatir friksi ya kenapa friksi? Polisi kan memang tugasnya penyidikan, makanya sebenarnya lebih bagus itu kembali pada sistem yang benar. Polisi itu menyidik, jaksa itu dominitus litis menuntut, hakim menyidangkan. Jadi kalau perlu penyidik itu, korupsi itu semua ditangani penyidik sama KPK sebagai lembaga yang Komisi Pemberantasan Anti Korupsi yang paling super power untuk ini dan bisa mengontrol kerjanya polisi. Sehingga sebenarnya kalau polisi bisa nyidik korupsi, memang tugasnya polisi sebagai gatekeeper penyidikan, jaksa penyidik korupsi, ya ini yang mestinya dikembalikan ke polisi saja. Penyidikan korupsi itu hanya pada polisi, jaksa menuntut, itu dominitus litis. Polisi nggak bisa menuntut, jaksa bisa menyidik, itu bagaimana? Akhirnya ya saling sandra ini. Oke. Kalau sudah kalau pada porsinya kejaksaan masing-masing menerbitkan sprindik baru, apa memang mekanismenya bisa seperti itu, Prof Priyo? Ya ini, lah makanya ini jadi problem. Sprindik dikeluarkan oleh Kortas, kalau jaksa ini meneruskan kerjanya penyidik. Ini sistem peradilan pidana nggak mengenal itu tahap penyidikan yang dilakukan jaksa, lalu dasarnya apa? Sprindik dari Kortas. Lalu keabsahannya bagaimana? Nanti kan bisa peluang untuk pra peradilan. Oke. Keabsahan penyidik.
Ya. Oke, kita tanya ke Pak Edi. Ya. Ini kan publik juga bertanya-tanya alasan Febri belum ditahan sampai saat ini. Lalu Ya. kemana Febri? Ini menjadi pertanyaan besar. Ya. Yang satu pihak swasta sudah ditahan, tapi Febri Ardiansyah belum, dengan segala alasan yang mungkin belum kita dengar secara terang benderang. Ya. Jadi seperti apa kalau dalam kasus ini Anda menganalisa? Ya, kalau kita lihat kemarin ya, pandangan saya ya, saya kira memang ini merupakan suatu mencari solusi terbaik ya. Karena ini sebetulnya bagian daripada etika kelembagaan yang terjadi saat ini kalau kita lihat ya. Dikhawatirkan juga ini juga menimbulkan persoalan baru ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada terjadi, kemudian juga bisa berdampak ke bawah ya. Dan kemudian apakah itu misalnya salah ketika misalnya polisi menyerahkan kepada kejaksaan ya, saya kira kalau salah tidak. Cuman memang di dalam aturan itu tidak ada, kemudian bahkan saya kira tadi sampaikan baru kali ini terjadi. Tapi yang jadi persoalan adalah misalnya ada keraguan masyarakat, ya mungkin betul ya ada keraguan masyarakat. Apakah nanti di kejaksaan akan ditangani dengan baik dan juga transparan ya. Iya. Saya kira itu menjadi tugas kita, tugas masyarakat, tugas kita semua untuk melakukan pengawasan, untuk melakukan pemantauan agar penanganan kasus ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira di sini adalah untuk menjaga stabilitas ya di dalam hal karena ini bisa rawan terhadap adanya suatu konflik baru ya. Saya kira inilah merupakan suatu semacam bagian daripada pertemuan kemarin saya lihat itu mungkin agar penanganan ini bisa dilaksanakan dan juga Publik bisa betul menunggu iya, bisa dilaksanakan iya, semaksimal mungkin dan betul, sebaik-baiknya iya. tentunya Karena transparansi. Betul. Yang diharapkan masyarakat saat ini kan bisa dilakukan transparan. Iya. Kemudian makanya itu kita harapkan kepada Kejaksaan Agung agar bisa menangani ini secara profesional ya sehingga tidak menimbulkan kritikan baru kepada Kejaksaan. Dan yang pasti adalah bola panas sekarang ada di Kejaksaan Agung. Kita tunggu, saya kira itu. Bola panas ada di Kejaksaan Agung nih, Prof. Muradi, silakan ditambahkan berkaitan dengan sprindik baru dan menjawab kekhawatiran publik ya, jangan sampai tanda kutip jeruk makan jeruk karena Kejaksaan menyidik mantan pejabat tingginya sendiri. Ada kasus yang mirip sebenarnya, mungkin Prof. Priyo agak lupa ya, waktu KPK menyerahkan Kepala Basarnas ke TNI. Coba kita renungkan bareng-bareng, itu mirip, Prof. Dan saya kira justru sebenarnya tadi pertanyaannya bukan ke Bang Edi, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian saya bahasa kasar ya, teman-teman di Polri itu menstimulasi proses hukumnya terkait dengan Febri tadi. Itu poin pertama. Yang kedua, penting juga buat kita adalah ini kan jangan jadi alasan soal sinergisitas sebenarnya. Tadi saya bilang, jadi ada downgrade makna sinergisitas karena apa? Karena ketika ada masalah, ada petinggi yang diproses, ada kemudian pertemuan dan sebagainya. Jadi buat saya itu nggak ada alasan lagi kejaksaan untuk kemudian tanda kutip dia menutupi. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan, saya kira betul disampaikan Prof. Priyo, bisa jadi nanti KPK melakukan pengambilan kasus. Ini bagi beberapa tempat jadi di beberapa tempat, walaupun memang levelnya nggak level atas ya, level kabupaten, kota dan provinsi. Nah yang ketiga, kalau dalam bahasa yang paling brutal di publik adalah kalau ini kemudian sampai dia lolos, maka saya kira yang rusak itu bukan cuma jaksa dan polisi. Yang rusak adalah sistem penegakan hukum di Indonesia. Terutama fokusnya adalah pada proses pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di Indonesia begitu. Oke. Prof. Priyo, tadi Anda sempat menyinggung atau mengungkit ya soal kemungkinan tersangka melakukan pra-peradilan ya. Kalau dalam hal ini kansnya nanti akan seperti apa, Prof. Priyo? Ya, banyak isu yang bisa di pra-peradilan. Misalnya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 menyatakan bahwa sebelum penetapan tersangka, calon tersangka harus diperiksa dulu sebelum sebagai saksi. Tapi jujur saja, ahlinya Kortas itu saya ditanya itu. Saya bilang pada BAP bahwa
walaupun ini saya diprotes oleh guru besar hukum pidana yang lain, ada perdebatan di Mahupiki, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, saya mengatakan bahwa putusan MK 21 2014 yang menyatakan penetapan tersangka harus di 2 alat bukti sebagaimana 184 KUHP itu, dan sebelumnya harus diperiksa dulu sebelumnya sebagai saksi, itu putusan MK yang pada uji material pada KUHP lama. KUHP baru, ketika KUHP baru muncul, pasal 1 angka 31 penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Pasal 90 ayat 1 KUHP baru penetapan tersangka cukup 2 alat bukti. Saya bilang ya pada waktu pada Kakortas ya sudah penetapan tersangka saja, kalau nanti akan dipersoalkan karena Febri belum pernah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kalau merujuk pada putusan MK yang lama, kan putusan MK lama menguji KUHP lama, ini KUHP-nya udah baru, nanti terserah pra-peradilan bagaimana mengujinya, akhirnya ditetapkan tersangka itu. Itu pendapat saya, yang saya 2 ahli itu salah satunya ahlinya saya. Kemudian yang kedua, kasus ini jadi problem baru lagi. Seprindik ditetapkan oleh penyidik, penyidikannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh jaksa ini aturan hukumnya dari mana ini? Seprindiknya dari Kortas, penyidik Mabes Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Nah ini dasar hukumnya mana? Lalu kalau ada uji pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka, yang mau diuji siapa? Penyidik yang sudah melimpahkan ke jaksa, yang ini bukan melimpahkan, menyerahkan ke jaksa, lalu kepastian hukumnya gimana? Sekarang saya kalau bertanya begini, dalam kasus MBG, ada Brigjen, ada Irjen yang ditangkap oleh kejaksaan. Kenapa nggak diserahkan juga ke Polri? Ini kan ruwet hukum ini. Dan ini jadi, nanti pra-peradilannya jadi pasal sebelumnya tidak diperiksa sebagai saksi itu nanti jadi perdebatan di pra-peradilan, tunduk tidak pada putusan MK yang lama. Yang kedua ya soal penyerahan ini, seprindik ditetapkan oleh Kortas Polri, penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan. Nah, ini keabsahan hukumnya gimana? Ini problem nanti biar pra-peradilan, biar ada jurisprudensinya. Itu Mbak. Oke.